1IA17. Oke, kita langsung masuk ya ke bab 1, yaitu dasar sistem operasi. Sebentar. Baik, jadi dasar sistem operasi yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi mungkin dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operating system atau biasa disingkat dengan OS. Jadi sistem operasi di sini merupakan penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Ya, jadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Dahulu sebelum adanya sistem operasi, para pemakai komputer hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Muhammad Fadil. Jadi pengguna komputer menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog itu merupakan gelombang yang direpresentasikan mungkin dengan frekuensi atau mungkin dengan amplitudo ya, jadi dalam bentuk gelombang untuk sinyal analog. Lalu untuk sinyal digital itu merupakan sebuah program di mana dia mengkonversi sinyal analog ke dalam bilangan biner. Ya, ke dalam bilangan biner. Biner itu kan 1 sama 0 ya, di mana dikatakan 1 itu bersifat true, untuk 0 bersifat false ya, seperti itu. Gitu ya. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Ya, sebelumnya jadi untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Jadi pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Ya, jadi mengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem calls ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut ya, sumber daya yang ada di sistem komputer seperti hardware ya, komponen-komponennya lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian sistem operasi komputer. Nah, sistem operasi komputer yang pertama itu di situ dikatakan perangkat lunak komputer ya, atau biasa dikenal dengan software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras ya. Jadi melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Termasuk di sini menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Jadi program-program pengolahan data itu ya yang biasa kita gunakan, yang bawaan dari Microsoft itu ya itu seperti itu contohnya. Kemudian merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Ya, memori komputer ini dalam hal ini ada hard disk ya, jadi bukan memori RAM atau memori bawaannya dari sistem komputer tersebut, atau biasa mungkin kita kenal juga dengan ROM gitu ya, pada saat komputer dinyalakan. Jadi bukan RAM ya, tapi ROM.
Kemudian, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, kemudian manajemen memori, scheduling teks, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Oke, bagian-bagian ini dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Oke, jadi enjoyin lagi ya. Kemudian melakukan semua perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda. Fungsinya dalam berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Jadi fungsinya ini agar semua berjalan dengan lancar ya. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lainnya, dan mempunyai akses kepada sistem filenya. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat. Jadi tadi ada scheduling text ya, sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup. Jadi memang diatur ya, jadi mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat lainnya. Jadi fungsinya dari sistem operasi komputer salah satunya adalah itu. Jadi dapat mengatur scheduling text, mengatur jadwal secara tepat gitu. Jadi semua dapat berjalan dengan lancar. Oke. Kemudian nah ini fungsi dasar. Fungsi dasar sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras atau yang biasa kita kenal dengan hardware, kemudian program aplikasi ya, program aplikasi yang digunakan atau software-softwarenya, kemudian sistem operasinya ya, sistem operasinya OS-nya, dan kita sebagai pengguna gitu ya. Jadi keterhubungannya itu 4 komponen utama dari sistem komputer. Ada hardware, ada software, kemudian ada sistem operasinya, dan kemudian yang terakhir penggunanya atau usernya. Gitu. Sistem operasi berfungsi yang pertama dapat mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Ya, sistem operasi fungsinya yang pertama mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras. Ya, penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi. Ya, penggunaan program aplikasinya para penggunanya. Kemudian yang kedua, penghubung antara lapisan hardware dengan software. Ya, sistem operasi jadi menghubung dengan sistem hardware-nya atau sistem perangkat kerasnya dengan perangkat lunaknya atau software. Selain itu, sistem operasi komputer juga mempunyai fungsi penting sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan. Ya, menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Kita kembali lagi tadi yang ada scheduling text. Kemudian sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Ya, kita ibaratkan ada ibaratnya pemerintah dalam suatu negara dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Ya, jadi ibaratnya ada pemerintah dalam suatu negara, dia dapat mengatur masyarakat dalam suatu negara ya, seperti itu. Jadi agar masyarakat itu
dapat mengatur kehidupannya dengan lebih baik, atau kalau kita ke komputer ini dapat menjalankan programnya secara benar gitu. Selain itu, untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocator. Jadi dia dapat mengatur dan mengakses sumber daya agar tidak terjadi konflik atau bentrok, ya. Ketika user membutuhkan untuk mengakses salah satu sumber daya yang ada di komputer, ya, lalu tiba-tiba dia menggunakan atau membuka software lainnya atau perangkat lunak lainnya, sehingga sumber daya yang sama itu perlu dipergunakan kembali, ya. Software pertama maksudnya dibuka, kemudian sumber dayanya terpakai, ya. Sumber dayanya salah satunya terpakai, memori misalnya gitu ya, memori lah. Kemudian membuka software yang kedua, aplikasi yang kedua, dia harus menggunakan sumber daya yang sama atau memori yang sama gitu ya, atau istilahnya ROM lah, istilahnya seperti itu ya, gitu. Salah satu contohnya memori atau ROM-nya gitu. Sama, maka sistem operasi itu dia harus bisa menjadwalkan gitu ya, agar tidak terjadi bentrok. Istilahnya kalau bentrok terjadi itu seperti kalau komputer kita ngehang gitu ya, tiba-tiba ngeblank nih ya, kenapa ya, ternyata kita banyak membuka aplikasi sedangkan kita menuju satu sumber daya gitu yang harus dipergunakan. Oke, udah komputernya berat nih, ternyata si sistem operasi menjalankan schedule-nya itu juga kurang baik gitu, jadinya ya intinya seperti itu ya. Jadi sistem operasi salah satu fungsinya harus dapat mengatur penjadwalan prosesnya ya, scheduling text-nya gitu. Kemudian tujuan mempelajari sistem operasi. Tujuannya yang pertama, tujuannya yaitu agar dapat merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi kita dapat merancang dan memodifikasi sistem yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita butuhnya sistem operasinya apa ini, gitu kan. Terus kira-kira pengembangan dari sistem itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi apa saja, software-software apa saja gitu ya. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Selain itu, memaksimalkan penggunaan sistem operasi dan agar konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lainnya. Gitu. Oke. Kemudian, sasaran sistem operasi ada 3. Sasaran sistem operasi memiliki 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Dinamakan dengan kenyamanan, itu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Ya, dibandingkan dulu belum ada sistem operasi, semua menggunakan sinyal analog dan sinyal digital gitu ya. Tampilannya hanya hitam putih. Nah, bayangin aja semua perintah-perintah dikonversi dengan sinyal analog dengan sinyal digital gitu ya. Nah, lalu muncullah sistem operasi sehingga si pengguna atau si user merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman mungkin dari tampilannya ya, dari grafiknya, kemudian setelah itu fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Kemudian efisien, penggunaan sumber daya sistem komputer secara efisien. Nah, gitu. Jadi dengan penggunaan sistem operasi, jadi sumber daya yang ada di sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Contohnya penggunaan dari ROM, RAM,
hard disk, lain sebagainya, gitu ya. Sebentar ada yang join. Rifki Darmawan. Oke. Selain itu, yang ketiga yaitu mampu berevolusi. Sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan, pengujian, serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Ya, jadi sistem operasi mampu berevolusi. Mungkin tadinya pertama ada sistem operasi DOS, kemudian berevolusi menjadi setelah DOS Unix. Nah, setelah itu berevolusi lagi menjadi mungkin Linux, terus Windows, ya, Macintosh, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Sejarah sistem operasi. Ada 4 generasi. Iya, benar. Sejarah sistem operasi menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami pengembangan yang sangat pesat yang terbagi menjadi yang terbagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama itu sekitar tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal ini disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Ya, seperti contoh misalnya apa ya waktu itu yang saya ingat generasi pertama itu seperti mesin hitung, ya seperti mesin hitung. Gitu untuk generasi pertama. Untuk generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Beberapa sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi adalah FMS dan IBSYS. Itu menggunakan Fortran, ya, bahasa pemrograman Fortran. Kemudian untuk generasi ketiga, pada generasi ini pengembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Ya, maka sistem operasi menjadi multi-user, jadi dapat digunakan oleh banyak pengguna ya sekaligus. Lalu multi-programming, melayani banyak program sekaligus. Kemudian generasi keempat setelah tahun 1980. Ya, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat pada satu titik, tetapi dipecah di banyak
komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Nah, kita masuk ke generasi keempat seperti Windows dan lain sebagainya, gitu ya, Linux generasi ke gitu. Selain itu kan grafiknya bagus, terus setelah itu juga kita bisa menggunakan jaringan juga ya. Jadi tidak hanya satu komputer yang berpusat pada satu titik komputer, tapi kita bisa terhubung dengan komputer-komputer lain sehingga kinerja kita menjadi lebih baik lagi, lebih cepat juga. Kemudian selain itu layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Ya, layanan sistem operasi yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Ya, jadi programmer diberikan fasilitas serta diberikan layanan untuk menulis programnya, gitu ya, sistem operasi. Jadi ada fasilitas atau layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program dengan software-software penunjangnya, gitu. Kemudian ada eksekusi program. Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Ya. Perangkat-perangkat masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi. Ya, harus terhubung. Jadi harus terbaca juga. Serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Ya, sumber daya salah satunya adalah user, hardware, softwarenya, ya, dan perangkat-perangkat lainnya yang ada di dalam sistem komputer, gitu. Jadi eksekusi program itu adalah instruksi data-data harus dimuat di memori utama. Jadi juga selain itu, apakah komputer tersebut terhubung dengan perangkat-perangkat lainnya, ya. Jadi untuk melakukan proses input-output, ya, proses input kita butuh keyboard, gitu ya. Proses outputnya mungkin kita butuh printer, gitu ya, gitu. Serta sumber dayanya juga harus disiapkan. Sumber daya itu tidak harus perangkat-perangkatnya, kita pun juga termasuk sumber daya manusianya, gitu ya, penggunanya. Semua itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan eksekusi program, gitu ya. Pengaksesan input-output device. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali menjengkelkan agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Ya, sistem operasi, jadi dia mengambil alih jika ada instruksi-instruksi yang rumit, gitu ya, dari sebuah program, gitu. Jadi dia tetap dapat dieksekusi. Kemudian yang keempat, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem. Di sini artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Ya, jadi ada mekanisme pengamanan terhadap berkas, ya, untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas tersebut. Ya, jadi berkas yang diakses itu harus memiliki sistem keamanannya, gitu ya. Pengaksesan sistem artinya pada pengaksesan digunakan bersama atau share system. Fungsi pengaksesan harus menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai tak terdistorsi serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Oke.
Kemudian selanjutnya deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Nah, jika muncul permasalahan, ya, permasalahan tersebut muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Nah, kita kan sering tiba-tiba muncul sebuah seperti komen atau sebuah peringatan lah ya. Oh, ternyata aplikasi yang kita buat itu nggak support, salah satu contohnya ya. Oh, ternyata aplikasi yang kita install itu ternyata tidak support dengan sistem operasi yang sudah ada di komputer kita, gitu. Ya, misalnya ternyata dia supportnya itu dengan sistem operasi Windows versi berapa, kita punyanya versi berapa nggak support, ya ternyata nggak bisa. Terus ternyata komputer kita menggunakan 32 bit misalnya, ternyata aplikasi yang kita install itu supportnya dengan yang 64 bit misalnya, seperti itu kan suka ada peringatan gitu. Jadi dia dapat mendeteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, itu salah satu contohnya. Kemudian ada akunting. Artinya, sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Itu seperti, apa sih namanya? Sebentar. Text manager. Ya, seperti text manager. Kalau nggak salah, iya benar. Seperti text manager salah satu contohnya. Jadi dia kan, kalau kita buka text manager kita, itu kan ada data statistik penggunaannya ya. Contohnya seperti saya buka nih text manager saya. Jadi sistem operasi itu dapat mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Di sini bisa diketahui ada dari performance, misalnya salah satu contohnya penggunaan CPU-nya, penggunaan memorinya itu kan kelihatan ada berapa persennya gitu ya. Terus memori yang memori yang dipakai sudah berapa giga gitu ya, itu ketahuan. Terus kurvanya naik turunnya gitu ya, itu salah satu contohnya akunting. Kemudian ada proses boot. Ya, booting. Booting adalah istilah untuk menghidupkan komputer. Secara umum, gambaran yang terjadi pada proses boot adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat komputer dihidupkan, memorinya awalnya kan masih kosong. Ya, tidak ada yang digunakan ya ROM-nya. Read only memory ya. Gitu. Belum ada instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Karena itu, prosesor dirancang untuk selalu mencari alamat tertentu di BIOS ROM. Ya, BIOS ROM. Kemudian pada alamat tersebut terdapat sebuah instruksi jump yang menuju ke alamat eksekusi awal BIOS. Setelah itu prosesor menjalankan power on self test, yaitu memeriksa kondisi hardware yang ada. Gitu. Jadi ketika kita menghidupkan komputer, awal layarnya mungkin biru, gitu ya, awal layarnya biru. Kemudian itu adalah proses bootingnya. Jadi BIOS membaca kondisinya yang tadinya memorinya masih kosong, kemudian setelah itu memeriksa hardware, kemudian sesudah itu BIOS mencari video card. Secara khusus dia mencari program BIOS milik video card. Kemudian sistem BIOS menjalankan video card BIOS, barulah setelah itu video card diinisialisasi.
seperti contohnya seperti VGA ya. Kemudian BIOS memeriksa ROM ya, read only memory tadi pada hardware yang lain. Apakah memiliki BIOS tersendiri atau tidak? Jika ya, maka dieksekusi juga gitu. Kemudian BIOS melakukan pemeriksaan lagi. Misal memeriksa besar memori dan jenis memori. Lebih lanjut lagi, dia memeriksa hardware yang lain seperti disk, lalu dia mencari disk di mana proses boot bisa dilakukan, yaitu mencari boot sektor. Boot sektor ini bisa berada di hard disk atau di floppy disk, gitu ya. Floppy disk itu disket ya, seperti itu. Jadi prosesnya ternyata seperti itu, gitu ya. Proses kita menyalakan komputer, menyalakan laptop, dari tampilan biru itu, tampilan BIOS itu dia ternyata kinerjanya seperti itu. Jadi dia memeriksa harddisknya, hardwarenya, kemudian dia memeriksa video cardnya, ya, kemudian dia memeriksa ROM-nya, kemudian setelah itu memeriksa harddisknya, gitu. Jika memang sudah memenuhi semua, maka tampilannya akan terbuka. Tampilannya, ya, BIOS. BIOS Basic Input Output System, kalau nggak salah BIOS. Oke, yang terakhir ya. Sistem operasi komputer. Dewasa ini, sistem komputer multiguna terdiri dari CPU atau Central Processing Unit serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Kemudian, setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan. Namun demikian, diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat booting, ya, terdapat sebuah program awal yang harus dijalankan. Program awal di sini disebut dengan program bootstrap. Ya, proses membuka tadi ternyata dinamakan dengan program bootstrap. Program ini berisi semua aspek dari sistem komputer, mulai dari register CPU, device controller, sampai dengan isi memori. Ya, yang tadi yang proses booting tadi. Kemudian, interupsi merupakan bagian penting dari sistem arsitektur komputer. Setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang berbeda. Interupsi bisa terjadi apabila perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak atau software ya minta dilayani oleh prosesor gitu. Apabila terjadi interupsi, maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya. Gitu. Jadi misalnya ada kesalahan dalam softwarenya atau ternyata hardware juga terjadi permasalahan, maka prosesor akan menghentikan prosesnya. Gitu. Kemudian beralih mengerjakan service routine. Ya. Jadi melayani interupsi tersebut. Gitu ya. Kemudian melakukan perbaikan ya. Nah, setelah selesai mengerjakan service routine, maka prosesor kembali melanjutkan proses yang tertunda. Begitu. Oh, ternyata VGA-nya ternyata ada masalah atau belum terpasang atau memorinya juga belum terpasang atau lain sebagainya gitu kan. Jadi ada proses untuk perbaikannya terlebih dahulu, pengecekan kembali, baik dilakukan oleh sistemnya atau diperbaiki oleh si usernya. Itu kemudian dilakukan proses service rutin kembali gitu ya, prosesor melanjutkan pengerjaannya. Biasanya kalau kita membuka proses booting ya, misalnya gini,
menyalakan komputer, proses boot, ternyata suka ada tulisan apa gitu ya, misalnya memori apa gitu. Ya pokoknya intinya seperti itu. Terus kita ke tampilan bootingnya yang tampilan birunya, kita cek, ternyata ada beberapa yang belum apa namanya terbaca atau lain sebagainya, kemudian kita perbaiki ya. Lalu setelah selesai kita save biasanya ya, kemudian proses akan melanjutkan proses yang tertunda. Biasanya kalau saya ngomong gini, yang suka install itu terbayang ya. Tapi kalau yang belum pernah install, bingung nih tampilan biru yang seperti apa. Terus ada tulisannya biasanya putih kiri kanan gitu. Terus untuk geser-geser itu kita biasa menggunakan tab ya, kalau nggak salah seperti itu. Ya, gitu. Jadi itu dinamakan dengan service routine. Ya, routine gitu. Jadi ketika ada masalah, kita ke tampilan BIOS-nya, kemudian kita cek yang mana yang belum sesuai, kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita save. Biasanya kan yang tampilannya biru tulisannya putih itu ya. Setelah itu baru kita save, maka prosesor akan menjalankan kembali ya, melanjutkan proses tersebut, sehingga lalu muncullah tampilan tampilan yang mau kita gunakan, tampilan Windows-nya ya, tampilan sistem operasinya maksudnya, seperti itu ya. Mungkin yang pernah install itu terbayang, yang belum ya mungkin bingung ya. Yang saya omongin apa sih itu Bu, layar biru tulisan putih, kalau mau geser-geser itu menggunakan tab atau apa gitu ya. Baik, ini udah selesai. Sudah selesai. Untuk berapa nih? 1 A17 ada pertanyaan atau tidak? Pada diam, sepertinya mengerti, karena ini istilahnya baru dasar dan bayangannya juga saya rasa juga sudah paham ya, dari proses booting sampai dengan menampilkan sistem operasinya ya. Floppy disk juga kalian pasti tahu, itu floppy disk itu disket, kalau sekarang sudah tidak dipakai gitu ya. Gitu. Oke, saya hentikan dulu berbaginya. Oke, untuk kelas Bu, ini yang belum hadir itu dan ya, mau tanya, tadi yang di layanan OS akunting kan ada kata kunci OS yang bagus, maksudnya gimana tuh? Tunggu, akunting mana? Sebentar. Akunting. Sistem operasi yang bagus mengumpulkan data statistik penggunaan beragam sumber daya dan memonitor parameter kinerja. Jadi maksudnya di sini adalah sistem operasinya itu ketika diinstal itu terjadi korup atau tidak. Pertama, jika memang tidak terjadi korup, itu kan semua bawaan dari sistem operasi itu kan terus bisa berjalan gitu kan. Terus dia bisa mengumpulkan data statistik. Nah, data statistik itu salah satu contohnya kita bisa melihat dari text manager gitu kan. Nah, terkadang saya pernah waktu itu install itu ternyata text manager tidak bisa dibuka ya. Saya kurang jadi saya beranggapan kalau sistem operasi itu yang saya punya pada saat itu ya, itu ternyata kurang bagus, entah itu softwarenya atau bagaimana, saya kurang paham gitu. Nah, jadi ketika saya coba buka text manager itu tidak bisa gitu. Nah, kalau misalnya text manager dikatakan sistem operasi yang bagus itu yang semuanya bisa bawaan dari sistem operasi itu bisa digunakan begitu.
maksudnya. Berarti parameter OS bagus tuh dari kinerjanya Bu, bukan dari menurut jenis OS-nya. Dari kinerjanya juga. Jadi terus juga dia support nggak sama hardware kita gitu. Jadi kita punya hardware nih, terus kita punya sistem operasinya. Hardware itu kan bawaan dari si komputer ya, ada ROM juga kan ya, ada ROM, ada hard disk lain sebagainya gitu kan. Nah, itu support nggak dengan sistem operasi yang kita punya? Ternyata kita punya sistem operasi yang sudah terbaru misalnya. Kita coba install. Ternyata dia nggak support nih sama harddisk kita, sama harddisk, sama sistem perangkat keras kita yang kita punya gitu. Jadi dari performance juga, terus juga dari kinerjanya juga sama saja. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Oke, tadi yang belum hadir Ahdan Mubarak, takutnya sudah join tapi lupa saya absen, jadi hanya aku dan Mubarak. Maaf Bu, Ahdan Mubarak itu nggak ada kabar sejak Jumat kemarin. Tapi minggu lalu dia hadir ya? Dia hadir, iya hadir Bu. Dia hari Jumat izin ke saya, ada acara keluarga, tetapi sampai sekarang masih off WA-nya Bu, tidak ada kabar. Terakhir dia buka WA saya lihat di WA hari Jumatnya jam 7 malam. Oh gitu. Ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Iya, gitu. Bu. Maksudnya memang dalam kondisi tidak ada sinyal aja. Kita berpositif aja dulu ya. Iya. Gitu. Betul. Baik, ada pertanyaan lagi satu IA17. Ibu izin bertanya tentang arsitektur komputer. Tadi kan sempat dibahas ya. Sebenarnya arsitektur komputer itu bagaimana sih, Bu? Arsitektur komputer? Iya. Sebentar. Jadi arsitektur dari interupsi gini ya, merupakan bagian penting dari arsitektur komputer. Jadi setiap sistem komputer memiliki mekanisme yang beda. Jadi arsitektur komputer itu dia ada hardware, ada software, ya, yang akan dilayani oleh si prosesor. Jadi sebentar. Saya ada bayangan tapi saya belum ya. Jadi si hardware ini dia bisa nggak dengan si software itu. Jadi dia support nggak tadi yang tadi ditanyakan sama Giat gitu. Jadi terus juga arsitektur ini selain terhubung dengan, jadi arsitektur komputer terhubung antara hardware, software, pengguna, sistem operasi, terus juga dia terhubung dengan jaringan. Jaringan itu kan banyak ya, ada bus, ada pokoknya topologi jaringan kan ada beberapa, ada bus salah satu contohnya seperti itu. Jadi arsitektur komputer itu, jadi semua komponen-komponen yang tadi saya sebutkan itu saling terhubung dan saling bisa bekerja dengan secara bersama gitu loh. Intinya seperti itu. Kayaknya dari hardware, paham ya maksudnya? Saya ada jadi hardware, ada software, ada kita sebagai pengguna, terus ada sistem operasi. Kemudian setelah itu ada jaringan. Salah satu contohnya kalau jaringan kan option terakhir. Jadi terkadang ada beberapa komputer yang terhubung dengan jaringan, ada juga yang tidak. Seperti itu. Jadi semua dapat bekerja sama dengan baik. Salah satunya untuk sharing data, salah satu contohnya seperti itu. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya Bu. Ya. Mengenai blue screen Bu. Kalau blue screen itu perintah dari BIOS atau dari prosesornya Bu? Blue screen dari
itu kan kalau blue screen itu kan tampilan BIOS-nya ya? Bukan blue screen tampilan BIOS, Bu. Oh. Lebih ke blue screen ngehang gitu, Bu. Oh, alah. Maaf. Itu dari prosesornya. Jadi prosesornya itu yang tadi apa dia sistem operasinya itu kan tadi ada scheduling text ya. Ada scheduling text. Jadi prosesornya itu bekerjanya itu ternyata terlalu berat sehingga langsung blue screen. Biasa dari prosesor. Bukan yang tampilan awal kan ya? Gitu ya. Iya, Bu, bukan tampilan. Kalau Makasih, Bu. ya. Bu, ingin nanya, Bu. Saya. Kan kalau misalnya operating sistemnya Linux kan apa ya, kernel kan di download terpisah ya. Nah, itu kernel itu apa sih, Bu? Tadi karena sudah dibahas. Oh, sudah dibahas ya? Udah. Sudah ya? Oh, oke. Coba dibaca lagi tadi. Nanti saya baca lagi, oke. Makasih, Bu. Ya. Ya. Oke, mungkin satu lagi kalau ada yang mau bertanya. Bu, mau bertanya lagi, Bu. Iya. Iya. Di tentang sejarah OS kan ada 4 generasi tuh, Ibu ya. Cara parameter orang memisahkan generasi pertama, kedua, ketiga, keempat dari mana, Bu? Bisa tahu ini generasi pertama loh, ini kedua loh gitu. Oh, kalau generasi pertama itu kan dia tidak ada sistem operasi, belum ada. Jadi hanya sebuah hardware. Contohnya seperti mesin hitung. Kalkulator lah, istilahnya seperti itu. Kemudian tadi generasi kedua contohnya dari bahasa pemrograman Fortran, contohnya. Terus kalau generasi keempat yang kita biasa pakai, nih, yang sudah ada grafiknya. Kemudian kalau generasi ketiga itu seperti DOS atau Unix. DOS itu kan kita belum ada grafiknya, hanya hitam putih gitu ya. Nah, itu generasi ketiga. Oke, makasih, Bu. Baik, saya rasa sudah cukup. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya di bab kedua. Kita ketemu di waktu dan link yang sama, ya, di waktu dan link yang sama. Baik, saya akhiri. Terima kasih untuk satu IA 17. Ya, Makasih, Bu. saya rada suka lupa, saya banyak banget IA-nya ini. Iya, Bu, saya juga kadang Kalau kelas 1 itu kuliahnya banyak, karena satu mata kuliah itu bisa 3. Kayak ini 3. Iya, Bu. 3 apa 2? 3 Iya. ya. 3, Bu. Tapi nanti UTS-nya kan 3, tapi UAS-nya sekali. Tapi sekali ujian 3 materi. Ya, udah, Bu. Banyak juga ya. Jadi biasanya 80 soal ya. Kamu bagi aja 80 soal, biasa dibagi 3, itu berarti ada yang dapat 20, 25 mungkin, atau saya juga dulu merasakan kok pusing waktu kelas 1. Kok jadwalnya banyak banget ya, tapi pas isi KRS loh kok mata kuliahnya dikit gitu kan. Jadi nanti pas mata kuliah pengantar teknologi komputer informatika ABC gitu, algoritma dan pemrograman ABC, tapi kuliahnya beda-beda, A-nya beda, B-nya beda, C-nya beda. Iya, Bu. Ibu yang buat soal, Bu. Sehat-sehat kalian semua. Ibu yang buat soalnya, Bu. Kalau soal UTS iya. Soal UTS dosen, tapi kalau soal UAS atau ujian utama itu koordinatornya yang buat gitu. Baik, Ibu. terima kasih ya 17. Iya.
boleh izin minta PDF-nya nggak, Bu? Di stackset saya Oh, di Subset sudah ada. sudah ada, dibuka Oke, aja ntar dicek. di install, di download, mau Download, install sih. ya. Baik, Bu, Maaf, baik. maaf. Ya, terima kasih ya. 1Ya17. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.